tolong hargai tanjakannya, jangan konstan, jadi berhenti di situ ya. Nah, ini kalau Anda melihat patung sapi, ya. Ini kira-kira ya 9 km dari Komstad, berarti dari sini masih ada kira-kira 16 km ya menuju finish. Ini patung sapi, jadi kalau Anda lihat patungnya bisa gerak, berarti Anda sudah halu. Jadi Anda harus istirahat. Teman-teman, kita sudah kembali semua dari liburan Lebaran. Saya dan Azrul Ananda dan Om Johnny Ray beserta semua tim dari Main Sepeda mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Sekarang kita semua kosong-kosong, dan setelah ini kita akan kembali menyiksa Anda semua. Jadi habis ini 1-0 lagi ya. Dan yang paling ditunggu setelah Lebaran ini adalah event yang kami selenggarakan nanti tanggal 21 Mei, yaitu Antangin Bromocom Challenge 2022. Kali terakhir diselenggarakan tahun 2020 sebelum pandemi, dan nanti 21 Mei, berarti 10 hari setelah premier podcast ini, kita akan kembali menanjak ke Wonogiri. 1000 peserta. 1000 peserta ya. Banyak ya. Ya tidak sebanyak sebelum pandemi karena masih dibatasi, jadi mohon maaf kalau belum semua bisa ikut. Insya Allah kalau tahun ini lancar, tahun depan peserta jumlahnya bisa kembali normal. Sebelum pandemi itu lebih dari 1.500 orang. Tapi kita awali dulu yang penting. Dan banyak yang nanya, karena banyak peserta baru juga, belum familiar dengan event yang kami selenggarakan dan rute dari Antangin Bromocom ini. Jadi episode kali ini kita memberi panduan, ya semacam panduan lah ya, setengah serius, setengah enggak. Dan kita tidak memberi panduan jadi atlet ya. Betul. Kita memberi panduan, memberi gambaran kira-kira rutenya seperti apa sih. Jadi kita sudah melakukan simulasi, Om Ray, saya dan teman-teman dari AASOS, kebanyakan adalah road captain, total sekitar 30 orang. Kita goes rute total dari start di Polda Jatim sampai ke Wonogiri Bromo. Total kilometernya 95 km, jadi 5 km lebih pendek dari tahun 2020, tapi yang didiskon hanya datarnya ya. Jadi tetap nanjaknya tetap sama nanti, segmen komnya tetap hampir 25 km dari Pasrepan sampai Wonogiri Pendopo, dan itu hampir 2000 meter. Jadi tetap siksaannya sama, hanya didiskon di datarnya. Jadi kita akan melihat mapnya dulu nih Om Ray ya. Kita lihat mapnya dulu. Kalau kita lihat ini startnya adalah di Polda Jawa Timur di Jalan Ahmad Yani. Kita akan menempuh rute datar, ini sangat datar menuju Pasuruan. Total tidak sampai 53 km, sekitar 52,8 km. Ini full datar. Menjelang Pasuruan itu kan ada rollingnya sedikit, tapi sedikit sekali lah ya, sedikit sekali lah. Tidak sampai seperti jembatan layang itu, nggak sampai. Ya, ini kita berhenti di Pasuruan, di tengah kota, di kawasan heritage. Tempatnya nanti menarik untuk difoto. Lalu kita jalan lagi, jadi hanya ada satu stop. Ini datar dulu, ya hampir ya sekitar 17 kilo ya. 17 km datar, lalu kita nanjak. Nah ini udah, ketika sudah nanjak ya sudah, tidak ada istirahatnya praktis sampai kita ke Pendopo Wonogiri. Wonogiri itu ketinggiannya hampir 2000. Itu itu tuh naik ke atas itu, dan semakin ke atas gradiennya tidak ada yang benar-benar membunuh. Mungkin finishnya saja yang hampir 20%, tapi mayoritasnya ya di kisaran 8-10%. Nah ini kita berhenti di situ. Nanti klimaksnya di ujungnya itu ya Om Ray ya. Nah, jadi Gunung Bromonya masih naik lagi sedikit, lalu di baliknya itu Gunung Bromo. Jadi ini rute yang sudah kita tempuh praktis sejak tahun 2014. Dan ini dianggap sebagai salah satu naik hajinya goeser Indonesia ya. Jadi ini rutenya. Om Ray ada yang mau ditambahkan sebelum kita masuk ke video panduan live video, termasuk melihat Anda sendiri? Ini kan masih rute umumnya dulu ya, gambaran besarnya dulu. Kira-kira kalau di peta seperti gini. Nanti kan kita masuk lebih detail, bisa lebih saya jelaskan detail bagaimana. Jadi ini gambaran rutenya. Jadi sekali lagi total 95 km.
Rute datar pertama sampai pit stop di Kota Pasuruan adalah 53 km, lalu kita istirahat sekitar setengah jam, baru setelah itu berangkat lagi, dibagi sesuai kelompoknya, main elite, kelompok umur, lalu non-kompetitif belakang, juga sepeda lipat di paling belakang, lalu kita akan melewati Komstart kira-kira 25 km sebelum finish, nanti ada tandanya Komstart. Dari situ waktu dihitung, semua peserta punya waktu maksimal 4 jam sampai ke finish, sampai ke Wonogiri. Oh, untuk pit stopnya kan sudah jelas. Ya. Untuk water station di kilometer ada. Ya, jadi nanti dari Pasuruan sampai Wonogiri itu Komstartnya kan kira-kira 17 kilo dari Pasuruan. Betul, ya. Jadi dalam 25 km menuju puncak itu nanti ada 2 water station. Jadi bukan pit stop ya, water station. Water station. Optional ya. Optional. Mau berhenti atau tidak optional. Ya. Itu kira-kira 9 km dari Komstart dan kira-kira 5 km sebelum finish. Ya, Baledono itu ya. Baledono. Jadi ya tolong diingat-ingat nanti bahwa kira-kira 9 kilo dari Komstart plus 5 kilo sebelum finish. Itu ada water station. Kalau Anda tidak ingin mengejar waktu, manfaatkan itu semaksimal mungkin untuk istirahat dan mengisi supply. Jadi seperti itu, dan kita langsung masuk ke video, Om Rey ya. Kita akan bicara, memberi panduan, nanti ada kamera, panduan tanjakannya, moga-moga nanti bisa jadi gambaran. Dan kebetulan cuacanya menarik waktu itu ya. Ya, sangat menarik. Kita berangkat, kering, panas, hujan lebat, dan kering lagi sampai puncak. Dan itu cuaca yang mungkin bisa kita dapatkan nanti ketika event. Oke. Iya kan? Semoga Pak. Ya, semoga seperti ini. Nanti saya jelaskan. Oke. Semoga. Ya, jadi kita mulai start. Teman-teman ASOS melakukan simulasi dari Polda Jawa Timur. Teman-teman semua, kita sekarang berada di Polda Jawa Timur, tempat start Bromocom 2022. Hari ini yang agak mendung ini, saya dan teman-teman dari ASOS akan melakukan simulasi bersama tim panitia dan kepolisian juga untuk memastikan event tanggal 21 Mei nanti berjalan semaksimal mungkin. Tidak ada event yang sempurna, tapi kita selalu berusaha untuk semaksimal mungkin. Nah, kebetulan kita perlu melakukan simulasi. Tiap event kita selalu melakukan simulasi untuk memastikan kilometernya, kondisi jalan, apa yang harus dilakukan kalau ada potensi-potensi kendala, serta menghitung waktu yang presisi sehingga semua peserta bisa merasakan event ini semaksimal mungkin juga. Jadi hari ini kita akan start dari Polda Jatim, langsung ke alun-alun Kota Pasuruan, lalu kita akan kumpul lagi di sana, evaluasi lagi, baru kemudian menanjak ke atas ke Wonogiri di Bromo. Jadi terima kasih semua teman-teman ASOS, karena mayoritas ini adalah road captain nanti yang akan memandu 1.000 peserta menanjak ke Bromo. Ini ada Kohai ini. Ini ada yang ngundang? Enggak, karena kan dia barusan operasi. Oh, tapi tetap datang. Tetap datang. Ini start. Katanya hanya ikut datarnya, tapi ternyata sampai tengah tanjakan. Iya. Ya, ini teman-teman semua start. Ini kamera Om Rey, nanti sudut pandangnya ada dari Om Rey juga. Ini keluar dari Polda Jatim. Jadi walaupun ini simulasi Om Rey ya, tapi pihak kepolisian pun juga berusaha maksimal. Jadi simulasi juga menutup jalan dan rute untuk peserta. Jadi ini yang ditutup jalannya untuk 30 orang aja ini. Iya, ya, tapi tidak ditutup penuh lah, maksudnya ya, masih simulasi aja. Kan juga harus menghitung nanti ruas-ruas yang harus dijaga, yang mana yang bahaya di mana. Jadi kita terima kasih dukungan penuh dari Polisian Jawa Timur ini, all out untuk mensukseskan Antangin Bromocom. Ya, ini start dari Surabaya, masih sekali lagi 53 km datar. Ini Lapindo. Ini kawasan Lumpur Lapindo, kalau yang familiar, Porong, Sidoarjo. Dan bagi yang tidak sadar ya, setiap kali kita bikin event Bromocom, itu road captain selalu menarik di depan terus. Ya.
dan kita berusaha peleton itu selalu bersama, tidak terpencar-pencar, dan kita menjaga speednya di depan itu antara 30 sampai 35 km per jam. Jadi kalau yang di belakang merasa cepat itu karena memang belakang selalu lebih cepat dari depan. Ya. Karena kan di tengah-tengah ada yang yoyo, ada yang maju mundur, yang konsentrasi kurang, sehingga belakangnya speednya jadi lebih naik turun daripada yang di depan. Ya, jadi kita minta tolong nanti ketika event ini ada 1.000 orang untuk jaga konsentrasi, fokus, jangan sampai jaraknya terlalu jauh dan saling menjaga keselamatan. Ya, yang biasanya yang di barisan depan itu gatel loh, kepingin nambah. Iya. Harus kita jaga kecepatannya karena tengah dan belakang itu kita berusaha supaya peletonnya tetap foto. Jadi yang di depan tuh harus menjaga kecepatan, kan sering ini nambah, nanggung. Jadi pesertanya dorong-dorong ya, minta ditambahi kecepatannya, tapi kita harus ingatkan di depan mungkin hanya 30, tapi di belakang bisa hampir 40 itu. Betul ya. Nah itu kalau bisa nyusulnya yang belakang setengah mati. Dan itu membahayakan juga ya, karena jalannya mungkin tidak bisa lagi steril sampai ujung belakang seperti itu. Ini Omri simulasi juga ini pakai sepeda gravel dan ban 40 ini. Mau ikut event apa sih Omri? Ya rencana kan mau ngulang yang tahun lalu tuh. Ngulang atau nambah? Ngulang plus tambah. Ya nanti kita ungkapkan setelah ini. Ya ini kita Nah ini kira-kira kilometer 35-an ya dari start. Itu ada rel kereta api di Bangil yang itu nyerong silang, dan itu termasuk yang paling berbahaya karena setiap tahun selalu ada yang jatuh di sini. Meskipun sudah ditahan pelan-pelan, setiap tahun biasanya ada yang jatuh di sini. Jadi ini kita perlu tampilkan karena ini rel kereta api di Bangil ini termasuk yang paling hazard di rute datar kita menuju Pasuruan. Nah ini harus mentang, jadi harus benar-benar serong ya. Serong, ya. Jadi Malang gitu ya, harus Malang. Ya, dan itu 1.000 orang tidak mudah untuk mengingatkan, makanya jaga konsentrasi, jaga fokus, karena ini bagian yang cukup. Jadi jangan terburu-buru di daerah itu ya. Jadi walaupun ketinggalan, lebih baik ketinggalan sedikit Anda nyusul, karena kita pasti agak pelan di depan karena itu sangat bahaya rel itu. Kalau Anda lurus secara nggak sadar nanti roda Anda itu akan masuk rel dan kemungkinan besar akan jatuh. Betul. Jadi itu tempat yang paling berbahaya berangkat. Ini kita sudah masuk kota Pasuruan dan kita masuk tengah kota Pasuruan. Di Heritage ya. Ya di Heritage, dan Wali Kota Gusipul meminta kita untuk pit stopnya di kawasan ini Omri. Iya. Di kawasan Harmoni ini, karena memang ini kawasan heritage yang dirancang oleh Kota Pasuruan untuk menjadi kawasan heritage. Jadi foto-foto bagus dan lain-lain. Ini ya kita simulasikan pit stop juga di sini. Jadi ada supply, kita foto-foto juga di sini. Nanti pit stopnya di sini. Jadi nanti teman-teman bisa. Nah ini kita start lagi. Kita simulasikan juga startnya. Ya. Dan kita start, dan sekali lagi di sini nanti sudah dibagi kelompoknya Omri ya. Jadi nanti dibagi mana yang non kompetitif, mana yang kelompok umur, mana men elit paling depan. Kemudian nanti ada kelompok umur, women elit dan lain-lain. Jadi barisan yang paling depan tuh men elit, betul. Terus ke belakang sesuai kelompok umur, gitu kan ya. Jadi yang peserta biasa itu paling belakang. Non kompetitif. Bersama road captain nanti. Jadi road captainnya di belakang. Oke. Dan ini kita speednya masih kontrol dari pit stop Pasuruan tadi, kita speednya masih kontrol sampai ke Komstad. Dan itu masih cukup jauh. Jadi peserta kita minta untuk sabar ya. Iya. Karena jangan dihabiskan di antara pit stop 1 sampai ke Komstad. Ya, jangan dihabiskan. Jadi ini kita kalau nanti mobil komisar menahan, tolong dimaklumi karena belakangnya masih harus berangkat sebersama mungkin gitu. Nah ini kita udah mulai Pasman, dan kita sengaja memasang kamera di Pak Guru karena beliau usianya 64 tahun. Ya, sudah dicek. Ya, usianya 64 tahun, sehingga kalau yang usia 64 tahun saja bisa finish di bawah 2 jam kan ya itu motivasi buat kita. Ini pasar Pasrepan sudah mau Komstad. Ya ini kebetulan yang ngejar waktu sudah mulai maju ke depan karena sudah mulai Komstad. Nah nanti Anda setelah pasar itu Anda akan nanti ada gate-nya di situ. Ya. Komstad. 50 meter. Ya. Garis start. Nah ini garis startnya ditandai oleh
panitia nanti ketika event akan ada gate-nya ya, gate Komstad. Dan dari situ nanti anggap saja 25 km dari Komstad ini. Nah ini depan ini Komstad. 3. Nah itu ada yang mengapa-apa di sebelah kiri, itu ada benderanya. Nah ini adalah Stadkom. Kalau Anda melihat ini baru nanti komisar akan melepas. Ini 24,8 kilo ya, di 25 km dari finish. Dan ini tidak langsung nanjak. Ini ada rampnya dulu, jadi ada kayak tangganya dulu. Dan itu memaksa heart rate langsung naik dari awal. Ya. Jadi ini tantangan buat yang Bromo ini tanjakannya jauh. Jadi kalau yang nafsu di sini belum tentu menang di akhir. Jadi langsung ramp, jadi langsung kayak tangga ya, naik beberapa kali tangga gitu, baru kemudian nanti belok kanan dan meliuk-liuk, gradiennya mulai normal. Jadi, nah ini masih ada seperti anak-anak tangga gitu. Jadi jangan terpancing kalau Anda tenang, karena biasanya yang maksa di sini biasanya habis di atas. Ini kita lihat teman-teman Asos, karena memang ini beberapa Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pembalap. pembalap nyebutnya yang ngejar waktu di depan. Jadi saat simulasi kita juga mengukur yang cepat berapa, yang simulasi sambil tes kaki ini, tes teman ya. Nah, ini ada kebetulan sejak pengumuman event ada banyak komunitas naik ke sana juga, dan hari itu ada banyak komunitas juga naik, salah satunya Racun dari Malang. Jadi kita ketemu di jalan, dan ini ya yang balapan di sini pasti sudah ngegas, dan ini belum bagian yang stabil ya, ini masih yang jadi ini kan panduan untuk yang ingin cepat sama panduan yang ingin selamat dari cut off time. Ya. Ini kita suguhkan yang ingin cepat dulu ya, kira-kira seperti gini kalau ingin cepat. Ya, jangan nafsu sebenarnya di sini. Kecuali ada balapan memang. Nah, ini ada belokan ke kanan kira-kira 2 kiloan ya. Nah, ini dari sini baru gradiennya stabil. Di 5%, 6%, sedikit 7%. Sampai di KUD itu. Sampai di kilometer 9 atau kilometer 10 dari Komstad. Nah, ini gradiennya masih konstan, jadi belum kejam. Memang tidak istilahnya, tapi ini masih bisa dinikmati. Masih menyenangkan ya, karena meliuk. Speednya mungkin masih baik, gearingnya masih sisa. Masih bisa dinikmati tanjakannya. Ya. Belum terjal. Dan ini akan berlangsung sampai nanti water station pertama. Ya, itu di dekat KUD. Dekat KUD. Ini udah masuk Puspo. Ya, ini masuk Desa Puspo, ya. Desa Puspo namanya. Dan ini masih bagian yang appetizer. Ya. Masih salad. Masih bisa dinikmati. Masih bisa dinikmati, dan kalau Anda di sini sudah ngos-ngosan habis ya, mungkin kemungkinan besar Anda tidak bisa sampai ke atas ini ya, kayak gitu. Jadi 9 kilo pertama ini ya 8 sampai 9 kilo lah. Itu Anda seharusnya masih bisa menikmati, dan jangan emosi kalau Anda memang tidak balapan, jangan emosi di sini. Ini nikmati saja. Ingat, Anda punya waktu 4 jam. Betul. Dari Komstad sampai finish 25 kilo. Jadi kalau kecepatan Anda rata-rata 6-7 km per jam, Anda pasti bisa finish di bawah cut off time. Rata-rata. Di sini berapa kilometer tadi? 6-7 km per jam. 6 sampai 7 km per jam saja. Ya, saja. Karena di sini yang seperti saya mungkin kecepatannya masih 14-15 km per jam. Yang Omri mungkin 12 ya. Enggak sampai. Enggak sampai. Enggak sampai kalau pakai sepeda itu dah. Iya, enggak sampai. 10 km per jam kayak ya, gitu. Segituan. Ya, ini Pak Guru ini masih kira-kira ya di atas 15 ini. Nanti kelihatan kok kalau di kameranya ke arah Garmin. Ke Garmin tuh kelihatan kok. Jadi ini meliuk-liuk, menyenangkan lah. Nah, tanjakan meliuk-liuk itu kan menyenangkan, nggak membosankan ya. Karena di tekuannya ini kan kayak istirahat sebenarnya, ada bankingnya. Nah itu kalau Anda ke kanan sedikit, itu sepedanya kayak turunan karena tanjakannya itu kan lebih terjal di sebelah pinggir gini. Iya, ada bankingnya ya. Ini Pak Guru dan Kapten Agus ini. Ya, itu yang kanan. Itu waktu kita pulang kan ada juru servisnya. Oh. Ya, ada sepeda motor, ada tulisannya servis kompor. Nah, ini kan mau diservis sebetulnya. Ini kompor komunitas kita ini sebelah kanan ini. Kapten Agus ini. Kapten Agus ya, termasuk salah satu kompor. Ya, ini masih menuju ke water station pertama, tapi sudah dekat. Jadi kalau Anda ngelihat agak hutan-hutan, itu tandanya sudah mulai dekat. Loh, jadi sekali lagi makan ya. Ini bukan makan, ini mau nutupi Garmin ini. Enggak loh, kok masuk situ?
Oh, makanan itu ya? Oh ya, untung ke atas. Kalau ke bawah saya bingung. Itu untuk nutup, karena kan ini sudah mulai gerimis, Om Ri. Iya. Ya, jadi membawa plastik untuk membungkus garminnya. Ya tapi kok dimasukkan situ, saya untung kok naik ke atas itu. Oh, Kalau ke bawah. ya ini karena sudah gerimis, berhenti dulu. Ini nutupi alat-alat elektronik ini. Ya itu sudah ditutupi garminnya ya. Jadi ini kan termasuk melindungi aset ya. Ya. Nah ini water stationnya ya. Ya ini water stationnya ada lapangan bola di kiri. Ya. Kira-kira 9 km dari Komstad. Ini nanti water stationnya di sini. Jadi nanti akan ada tenda-tenda di sini menyediakan makanan, cemilan dan minuman segala kebutuhan. Di tempat ini. Di tempat itu. Nah, ada beberapa yang tanya, penjemput itu dikumpulkan di Kaudi Puspo juga di tempat itu? Betul, di lapangan itu. Di Maksimal lapangan di itu situ. ya? Karena tolong hargai tanjakannya, jangan Komstad, jadi berhenti di situ ya. Nah, Nah, ini ini- kalau Anda melihat patung sapi, Ya. ini kira-kira ya 9 km dari Komstad. Berarti dari sini masih ada kira-kira 16 km ya menuju Ya. finish. Ini patung sapi. Jadi kalau Anda lihat patungnya bisa gerak, berarti Anda sudah halu. Nah, jadi Anda harus istirahat. Mungkin Jadi- kekurangan elektrolit atau gimana? Ini saya ini Oh. disalib lagi oleh Siapa Pak ini? Guru. Oh, Saya. Pak Guru. Oh, Anda di depan duluan malah. Ya, karena Pak Guru sempat berhenti kan tadi untuk ngeriset kamera kan. Ya. Saya minta terus saja tinggal gitu. Karena di sini tanjakannya sudah mulai lebih Curam. terjal ya, lebih curam. Jadi kalau tadi 5, 6, 7 ini sudah mulai ke 8, 9 dan makin ke atas kan memang makin terjal ya. Ya. Oh, ini ada kelompok lain. Ya, ini komunitas lain ya. Ya, kalau Pak Guru memang masih enteng nanjanya, memang dia climber ya. Jadi umur 64 tahun, kelakuan masih 24 tahun. Ya. Ya. Ini genetik, ini berkah dari Tuhan. Kita mungkin belum tentu bisa seperti dia nanti. Betul, ya. Dan ini semakin ke atas Anda akan merasakan makin berat karena memang semakin makin ke atas tuh makin terjal. Nanti ada tanda-tandanya yang akan kita beritahu. Ini masih 7%, 8%, kadang ada 9%, tapi masih belum membunuh. Nanti yang di kameranya saya tuh saya bilang nanti yang Oke. ada gerbang. Nah ini Marisa, salah satu peserta juga yang kita ajak simulasi untuk mengukur waktu. Satu-satunya pembalap perempuan. Marisa ini cewek ya Om ya? Ya cewek. Soalnya belum kelihatan, belum disalib. Dan Marisa ini ya kira-kira 2 jaman lah finish ya. Juara 2 Dolokom di Kediri. Juara 2. Ya, kelompok umur di bawah 40 ya. Nah ini terus naik ke atas. Jadi sekali lagi manage energi Anda karena memang tidak ada turunnya. Untuk materi main sepeda. Selamat pagi. Di sebelah kiri saya ini pakai jersey 05M. Bukan rombongan dari simulasi kompromo, Iya, tapi latihan tersendiri. Bisa jadi pada hari hanya nanti ikut lomba. Bisa jadi. Ya memang banyak komunitas latihan ke atas ya sebelum Bromokom ini. Jadi kalau mau naik haji kayak umroh dulu. Latihan keliling itu dulu ya. Iya. Nah ini terus ini masih enak, ini masih 7-8%. Masih kalau Anda terbiasa nanjak mungkin belum terlalu menyakitkan di kaki, tapi sudah mulai tanda-tandanya udah mulai ada. Nah nanti Anda melihat ini ada kayak red flower Ini ya, tempat wisata ini ya. Puncak Seven yang biasanya tempat foto-foto itu. Nah ini Ini Puncak ya? Seven ya. Ini. Ya ini. Nah ini saya. Nah, beda ya Pak Guru sama Omri ya. Airnya lumayan kan, pinggir. Tentu saja licin. Oh, wonten segawon. Ampun ding, ampun. Mohon maaf sebelumnya. Kamu nggak panggil itu Jupi atau Alah, bukan? alah. Aku sudah kalau itu jalan di motor kita aja nggak tahu berhenti. mau gimana. Ya. Anda memilih olahraga sepeda, tapi ya tetap boleh ngiyup mestinya. Mestinya. Ada. Ya, jadi Omri kan memang banyak godaan warung dan ojek ya. Iya. Ya, itu yang nanti jadi godaannya peserta. Oh iya. Ya, ini Pak Guru Kayak di sini. kayak atlet top dia ya. Ya. Wah, ya ya.
mentang-mentang bawa kamera. Iya. Tadi harus dilayani ya. Iya. Demi konten. Nanti Anda akan melihat kan gapura kan ya? Ya. Nanti yang di kamera saya itu lebih jelas. Karena itu termasuk penanda juga. Jadi kalau tadi penanda 9 kilometernya Patung Sapi atau water station, penanda berikutnya adalah gapura. Selamat datang di Tosari, kalau nggak salah setelah ini ya. Iya. Ini belok kiri. Kalau anda melihat gapura itu, tandanya Anda kira-kira 8 kilometer dari finish. Kalau saya ada yang sebelumnya. Apa itu? Yang 10 kilometer sebelumnya. Oh, yang tadi yang biru. Ya. Kalau Anda melihat gapura yang ini, itu kira-kira 8 km sampai finish. Tapi ini juga peringatan karena setelah gapura ini tidak ada di bawah 8%. Semuanya di atas 8%. 8, 9, 10, 11, 9, 10, 10, 10, 10, 11, 11, 11, itu 9. gapura itu baru elevasi 1100 kira-kira ya. 1100. Ya. Jadi kalau Anda sudah melihat gapura itu, ya Anda mulai menghitung aja, hanya 8 km tersisa. Kalau kecepatan Anda berapa, ya Anda bisa menghitung berapa jam Anda butuh waktu sampai ke finish, karena 8 km. Lah kan ada ilmu matematikanya. Betul. Tapi biasanya kalau sudah capek, sulit mau ngitungnya. Semua cara kumon, kamon, tas apa gitu sulit keluarnya. Dan oksigen sudah menipis ya. Itu. Oksigen sudah menipis. Sebenarnya kalau hujan ini lebih enak. Kalau panas sengsara. Nah, ini maksud saya. Cuaca yang tadi dibicarakan di awal. Saya lebih senang hujan daripada panas. Iya. Kalau hujan itu otot jadi dingin memang. Ya. Jadi ini memang harus hati-hati karena air, dan juga kita ini kan cuma ber-30. Jadi kelihatannya kosong. Nanti kalau ini waktu event, sepanjang jalan ini akan ketemu orang, ketemu climber lah. Ya, climber dan mulai bau-bau Renason di kiri. Itu nanti setelah Baledono itu. Mulai bau-bau balsem. Iya. Kemudian mulai ada yang bawa-bawa apa kayak gitu-gitu ya. Parem kocok semua itu. Anda akan mencium bau-bau itu nanti. Pemanasannya di atas ya. Dikasih supaya panas itu ya. Jadi ini memang ya ini kayaknya biasa ya di kamera, tapi ini memang nggak ada di bawah 8%. Ini udah 9%, 10%, terus-terusan ini. Tidak ada stress. Dan nanti water station berikutnya di Baledono. Di Baledono. Nanti Anda akan lihat, dulu itu jembatan beton, tapi sudah diaspal sekarang, jadi penandanya sulit. Ya. Kita ini sepedaan apa? Belajar dari tim SAR ya. Patroli pencegahan bencana longsor di lereng Gunung Bromo. Wah, tenan wedi longsor iki aku. Enak gak? Ini Anda memilih olahraga sepeda ketika yang lain bisa cangkruk berteduh, awakmu mancal terus. Nah, kalau Anda lihat tanda ini kurang 10. Oh. Penderitaan Anda akan lebih nemen sedikit. Nah, itu tadi 10 kilo, berarti kan setelah ini kan yang gapura yang tadi kan, berarti ini tadi sebelum gapura yang tadi ya. Iya, arus airnya yang melintas itu lumayan, dan juga kalau bisa jangan lihat bawah kalau airnya miring. Ini Garmin, kalau nggak Anda lock, layarnya bisa error kalau touchscreen. Karena dia merasa disentuh-sentuh sama air hujan. Sensi. Ini gambar yang memeringatkan dan bikin mangkel. Kan dari tadi sudah nanjak, baru dikasih tahu kalau di depan nanjak. Atau yang tadi sudah nanjak di depan lebih nanjak. Sebenarnya nggak perlu tanda itu ya. Iya, lu sudah nanjak. Sudah nanjak ya. Jadi ya kira-kira nanti yang
Kenapa 2 jam ke atas inilah? Cut off time itu nggak ada klimaksnya, nggak ada syarat dan ketentuan yang berlaku. Adanya ya cut off time. Mau hujan, mau panas, ya jam segitu. Ya kan banyak yang komplain biasanya. Iya. Warung yang menggiurkan untuk Anda datang. Nah ini Om Bre baru sampai Gapura ini ya. Iya. Iya. Nah itu Gapuranya. Kalau udah Gapura ini Terima kasih 8 kilo tadi. kawan. Ya. Apa pendengar? Anda memilih olahraga sepeda. Diulang Jadi, terus. ya jalan terus. Alma, Uno, catur, bisa minggir main di teduhan gini, wah enak. Sepeda gak bisa. Terus Ini apa? Ini akhirnya kita nonton rekaman keluh kesah Om Bre. Ini supaya peserta kalau nanti berpikir seperti itu, mereka tuh bukan orang pertama yang berpikir seperti itu atau bukan orang yang satu-satunya. Semua akan begitu ya. Ini saya sudah mau jatuh dan mau ketamper mobil. Dan untungnya itu klit kanan bisa lepas. Itu sudah kepleset jatuh ke pinggirnya aspal. Nah, karena ini jalannya nanjak, saya nggak bisa langsung naik sepeda. Ya, Jadi ini- nunggu agak landai. Ini 11-12% kira-kira ya. Iya. Jadi nunggu agak landai baru, nah ini kakinya ketarik, terus saya luruskan dulu, baru bisa naik sepeda lagi. Ini bukan panduan untuk pembalap saudara-saudara. Ini panduan untuk yang ingin survive ke Bromo. Iya, kan harus ada dua, harus berimbang. Iya, yang kuat sama yang Iya. Ini berimbang. How to Survive Bromocom Challenge ini. Jadi isinya keluh kesah, tapi nggak mau bisa berhenti karena Anda memilih olahraga sepeda. Iya. Ini datu di Amerika. Kus hai. Ya aku ya nggak semuanya. Nanti tadi masuk. Karena memang 8 kilo terakhir ini Om Bre, memang 8 kilo terakhir ini harus apa ya? Kita harus sabar memang karena ya nggak ada pilihan karena memang tidak ada di bawah 8%. Mereka tuh bisa manggil-manggil gitu. Saya juga seneng. Karena 9, 10, Berarti saya 11 nggak ngimpi terus. nih. Kalau ngimpi ya bangun. Karena memang ini nggak ada istirahatnya sudah. Ini memang bagian paling berat menurut saya, bukan finish. Tapi dari Gapura tadi sampai ke ini, Betul. sampai ke water station ini. Yang tanjakannya yang bisa lihat kiri itu, toh. Betul. Ya. Jadi kalau Anda sudah sampai ke jembatan Ya. ini hanya tidak sampai 5 km dari finish. Ini loh yang 2 jam ya, Ya. plus minus 2 jam itu harusnya kayak gini. Ya. Kakinya muter terus ya. Ya, jadi kalau Anda muternya kayak gini tuh Anda Aman. golongan 2 jaman. Iya. Nah, tapi Ya. Dan memang ada longsor ya, ada kawasan longsor yang memang tidak bisa Ini- diperbaiki. Ya. 2 jalur jadi 1 jalur di bagian ini. Ya. Oleh karena itu kita juga sangat minta penjemput, pengantar, pengawal peserta untuk tidak naik karena menambah beban jalan ini. Kalau begitu banyak mobil pada saat yang sama, benar-benar tidak kita anjurkan nanti Ya. bisa-bisa menambah longsor karena ini tidak diapa-apakan aja longsor karena Ya. ini apa? Jadi teman-teman Hujan. tolong dimaklumi ya. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk peserta. Kita imbau peserta untuk tidak mengirimkan mobil ke atas. Biasanya setiap tahun selalu ada yang mencoba mencuri start. Jadi hari H-1, H-2 sudah ngirim mobil ke atas dan itu Anda mengganggu peserta lain. Jadi tolong respect event ini, tolong respect tanjakannya, tolong respect peserta lain, jangan mengganggu peserta lain. Itu kita minta tolong. Kita mungkin sulit melarang ya, tapi
tolong respect peserta. Menghimbau, sangat menghimbau, karena kalau dulu mungkin cuman mengganggu peserta, Ya. tapi sekarang ini unsur Mengganggu alam sudah. mengganggu alam, Ya, betul. mengganggu alam. Jadi bukan peserta aja yang Anda ganggu, tapi alam Anda ganggu. Nah, Ya. ini bisa musibah. Ya. Jadi ini sekali lagi bagian terberat menurut saya adalah dari Gapura tadi sampai ke water station terakhir. Ini benar. Setelah itu prinsipnya Anda hanya menghitung kapan finish itu saja. Karena Ya. habis itu gradiennya agak melunak sedikit. Ada bagian yang ini hanya 3%, tapi Anda akan merasa seperti turunan. Betul. Padahal ini masih nanjak, tapi Anda akan merasa seperti turunan. Ringan gitu di Ringan, sini. kakinya jadi muter lagi. Tapi setelah itu nanti ada 9% lagi. Jadi prinsipnya setelah water station terakhir, paksakan aja, Anda pasti bisa finish. Betul. Karena setelah itu sedikit meringan, semakin ringan sedikit. Tapi beban kakinya sudah berat ya, karena sudah Ya. 20 kilo menanjak. Jadi setelah ini Anda hanya menghitung sampai ke pertigaan Tosari namanya. Ya, ini memang ya, ini masih ada 9-10%, tapi ini Anda sudah menghitung menuju finish. Tapi memang oksigen sudah menipis ya, karena sudah mendekati ketinggian 2000. Ya. Anda sudah hampir 2 km di atas permukaan laut ini. Tapi ini sudah siksaannya sudah hampir berakhir. Ini kalau kita percepat, Anda sudah akan mencapai pertigaan Tosari. Ya ini, kalau Anda sudah melihat tanda-tanda jalan di atas, tandanya Anda sudah mau finish. Karena dari pertigaan depan itu hanya 2 km dari finish. Anda pasti finish kalau sudah sampai sini. Tinggal Anda menghitung effort saja. Nah, ini tadi pertigaannya, Anda tinggal lurus. Yang sudah lama tidak ikut Bromokom mungkin kaget sudah ada hotel di situ. Ya. Jadi memang kawasan ini terus bertumbuh ya, berkembang. Dulu ini tidak ada apa-apa di sini. Dulu tidak ada apa-apa, sekarang sudah Dulu kalau berkembang. nggak salah warung ya Om ya. Hanya warung di kiri kalau nggak Ya. salah ya. Tapi sekarang sudah ada penginapan di sini. Jadi sekali lagi memang beban di atas sudah semakin lebih berat. Nah ini setelah ini Anda sudah nikmati, sudah ada turunan-turunannya. 2 km sebelum finish. Nah ini udah turunan. Lalu ada tanjakan lagi sedikit, 12%, ada 15%, tapi ada turunannya seperti itu. Jadi ini Anda sudah roller coaster menuju finish. Jadi Anda kalau sudah melewati pertigaan Tosari, Anda akan finish. Tinggal bagaimana Anda finishnya seperti apa gitu aja. Berapa lama Ya. Tidak sampai hanya 2 km menuju finish. Dengan turunan-turunan ya. Tapi memang Bromokom ini ada klimaksnya, dan itu adalah 200 meter terakhir sebelum finish. Itu bagian paling curam, paling miring menuju finish, memang di finishnya. Ya. Jadi Anda saat turunan-turunan di sini ini sebisa mungkin hemat tenaga saja lah. Ya benar. Jadi Tata ini napas ya. makanya mengesankan karena benar-benar klimaks tanjakannya itu ya di ujung. Di ujung. Nah ini Kalau klimaks sebelumnya tuh nggak enak biasanya. betul. Keduluan ya. Keduluan. Ya. Prematur ya. Prematur. Ya. Jadi ini turunan-turunan. Nah, setelah turunan itu memang ada 12-14%. Jadi hati-hati juga dengan cadence Anda karena bisa kram ya. Ya. Banyak yang kram di sini karena setelah kayak melepas putaran, lalu setelah itu berat lagi. Nah, di Ya. sini ini 14-15%. Ini dipercepat ya, bukan karena dia cepat. Nah, setelah itu ada belok kanan dan ini Anda istirahat lagi dan Anda akan tanda kutip klimaks menuju finish. Nah, ini kalau sudah ada tanda panah belok kanan ini Anda sudah siksaan hampir berakhir. Hampir berakhir ya. Karena Anda akan melihat setelah itu Anda masuk ke Wonogiri, ya ini ya belok kanan. Anda akan melihat kawasan finish itu ada Gapura masuk desanya itu, ini di depan. Nah ini Anda harus siap-siap. Nah ini seperti kita lihat Pak Guru pun ambil minum dulu, kakinya istirahat, siap-siap. Kenapa? Karena setelah ini rem menuju finish ya. Ya, Anda bisa melihat itu di depan udah mulai kelihatan. Nah, ini udah 14%, 15%, ujungnya di tengah-tengahnya ada 20%. Lalu belok kiri ini ya, kita ngambil yang Verboden yang kanan ya. Yang landai ke kiri tapi rutenya nanti ke finishnya sebelah kanan. Ya. Jadi ini rute finishnya ini. Ini 14%, 15%. Ada 20%-nya, tapi ini hanya 200 meter sebelum finish. Jadi hanya 200 meter. ya, sekitar 200 meter ya. Tidak sampai 300 harusnya itu ya. Kalau kita lihat ini ya, ini memang bagian paling terjal, paling curam ya di sini. Tapi ini sudah mau finish. Jadi ini kayak klimaks kan di sini. Habiskan semua energimu di sini ya.
karena ini sudah mau finish. Ini yang Anda lihat salah satu kakek sakti. Ya, kakek sakti ya. Ya, kakek sakti. Ya. Jadi ini biasanya banyak peserta berhenti di sini, ambil napas dulu, lalu nanjak lagi, ngambil gang-gang itu tadi untuk ajwa, untuk apa ya? Untuk kuda-kuda. Stand gitu ya. Ya, siap-siap. Nah ini 20% ini puncaknya ini. Ini 20%. Saya dulu ada tamu dari Inggris, suaminya direktur marketing Rafa. Oke. Itu dia teriak 2 kali di sini mengumpat karena belok kiri curam lagi katanya. Itu orang Inggris loh. Orang Inggris ya. Aja ngumpat. Ya. Jadi orang lokal lebih boleh lagi. Ya. Nah ini kalau Anda sudah, nah itu di depan tuh belokan kiri terakhir. Jadi ini bagian paling curam ya ini. Ya, Ya. ini bagian paling curam. Jadi kalau Anda sudah lewat yang ini seharusnya aman. Ya, yang kiri itu tidak terlalu curam. Tidak terlalu curam. Ini sudah kaki Anda kan terasa enteng selain. Ya ini belok kiri terakhir dan itu finish ya. 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 Nah itu. Itu finish ya. Yang setelah tanda kuning itu finish. Itu finish ya. Jadi notok kanan tuh finish. Ya ini ya notok ini finishnya ya. Notok ini finishnya. Ya, ini finishnya. Nah, ini finishnya di sini. Ini sudah Anda tidak akan terasa curam di sini karena sudah semangat juga ya. Ya, dan ini finish. Pak Guru, ini juga berkali-kali podium ini kelompok umurnya. Ya. Dan makin tua makin nggak ada musuhnya ini. Nah, ini Marisa yang finish. Di depannya tadi ada beberapa yang 1 jam 45 menit itu. Ya. Yang tadi balapan di awal. Iya, Hanoki. Ini saya di belakangnya dia, mau saya sprint itu. Ya, saya di belakangnya dia. Saya 2 jam 13 waktu itu. Wah, ini sakit ini. Ya. Ini salib di enggok-enggokan terakhir. Dan ini kita sekarang silakan Anda berbaring menunggu Om Rey finish. Karena ada 1 jam lagi setelah ini baru Om Rey finish ya. Nah, School of Suffering. Sore anak sekolah. Nah, ya. Ya, itu promosi bidon nanti yang dijual saat event ya Om Rey ya. Nggak, saya juga, tapi saya tuh bingung kok bisa ada School of Suffering gitu. Karena saya ikut itu sudah kadung gitu, maksudnya sudah berdiri. Oh, ada orang senam Kak. Kenapa Om? Remnya ngancing. Nggak apa-apa Om. Apa? Nggak kayak film Hidayah tuh loh, kena asap Kak kancani kan, murah-murah ditinggal, ngono biasa. Ya. Anda nanti akan banyak melihat seperti itu nanti 5 km terakhir ya. Dia itu bilang sama saya sebelumnya, nanti kamu tak temani, tahu-tahu saya disalib gitu. Kenapa Om? Bahaya katanya. Bahaya. Harus berdiri. Nah bedanya saya masih latihan, dia berdiri di atas sepeda, off saddle. Off saddle. Saya juga off saddle, tapi kakinya di lemah, kecil. Ini alias mandek. Iya. ini saya refer ke Lama. no. Anda kalau lihat belang ini, Anda nyaris sampai, nyaris, tapi belum. Itu yang tadi saya nge-refer kata-katanya kanan nih, Tante Lina itu jurusan dari ke Kediri. Nongko Jajar, Hotel Pelataran nih kanan. Ini yang banyak yang tanya kan Mau kalau sampai, kanan tuh Hotel tapi Pelataran. masih mau Nah, belum. kita terus kata dia. Ya, Nah, ini dia. Om Rey di bagian paling curam. Udah ya, sampai Belum. sini aja ya. oh, ini foto bagus teman-teman. Pendekan itu kalau di sini tahan dulu, karena tukang fotonya di sebelah kanan. Jadi Anda harus bertahan di sini. Nah, Ini mohon maaf ya, Om Rey baru naik, kita sudah mau turun pulang. Jadi itu Kapten Agus pakai jas hujan hijau. Ini Om Rifki, itu Ya, 3 jam saya udah 18 turun. lagi. Biasanya nanti kalau Anda yang 3 jam ke atas akan menemui banyak peserta sudah turun. ya skarpe. Gak apa-apa, kita menyapa kok. Ya, masih baik disapa kalian. Apa Om Rey hebat, habis itu turun nyusul kita di bawah. Ya, habis itu saya susul, jadi harus dicatat. Habis itu saya susul. Kamu sempat Nah. ke bagian makanan di atas? Sempat, soto kan? Iya. Sempat. Nggak sampai kamu itu. Sebentar, Ron. Loh, aduh. Bahaya licin. Yo. Yo.
Dari ini saya Nah, tunjukkan. Kalau takut licin lebih kita baik gini. berdua ini entah dari mana asalnya, besar di Jawa ya Om ya. Di Jawa itu kalau masuk perkampungan sopan tuh turun. Tuntun. Mohon dituntun. Nah ini kayak kita ini sopan besar di Jawa. Kalau yang naik sepeda itu kuat loh, kalau kita sopan. Loh, masih 3 jam 20 loh. Jawa banget ya. Enggak. Sangat sopan ya. Iya. Kalau yang di Pancal tuh kuat, kalau ini sopan. Loh, breset tuh. Loh, Ini saya coba naik tidak bisa. Saya dari terus sana banyak aja. karena licin. Jadi cari ancang-ancang di sebelah kanan ini baru start lagi. Nah ini perlu mendengar. tetap di atas sepeda. Ya. Nah, ini finishnya Kelihatan masih di kuat, atas kelihatan. sepeda. Ini perlu sekali. Iya. Karena ada fotografer di ujung. Ada fotografer di ujung. Ini anda jadi anda akan terlihat gagah itu cuma dari sini ke sana itu tadi. Nah kayak gini kan bagus. Nah, di bawah 330 kan. Ini panduan komplit buat Iya. yang kuat sama yang berusaha under survive. 3,5 jam. Under 3,5 jam ya. Jadi Masih cut off time, masih jauh ya. pendengar yang lain kudunya bisa. Karena Segmennya tidak berat, habis. berhenti tetap 3,5 jam nggak sampai. Tadi Om Ri nonton yang di 20% itu ya, yang hampir 20% ya. Ya. Nah, izinkan saya makan dulu. Kita memilih olahraga sepeda, istirahat tetap boleh. Jangan makan. Aduh. Hidup Om, teman-teman sudah pada turun semua itu. Kan saya kayak VIP, parkirannya kosong saya sendirian. jadi teman-teman itu tadi panduan tanjakan Antangin Bromokom 2022 yang panduan yang terus kakinya berputar sehat sampai finish, dan yang paling penting adalah panduan yang kira-kira nanti seperti Om Ri. Ya, Jadi nanti ketika event, kalau Anda bertemu dengan Om Ri ya, dan Anda mau menemani Om Ri, Anda pasti finish sebelum cut off time, seharusnya ya. seharusnya. Ya. Ya. Tapi kalau Anda tidak bisa ngikuti Om Ri, ya Anda bisa menghitung. Duh, yang nggak bisa ngikuti saya itu kemungkinan imannya kuat. Kenapa? Karena mereka akan berdoa agar event ini akan ada tahun depan dan mereka ikut lagi. Oh gitu ya. Ya, jadi imannya kuat, ikut mendoakan. Ini kan mendoakan. Jadi event ini nanti akan ada tahun depan terus mereka ikut lagi. Ya, Amin. 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 Jadi sekali lagi cut off time-nya adalah 4 jam. Dihitung dari Komstad. Nanti akan ada gapuranya Komstad, dan dari Komstad ke finish itu 24,8 km atau anggap saja 25 km. Dan Anda tadi sudah melihat bagaimana Anda harus memanage energi, jangan terlalu nafsu di awal, memanage sampai ke finish. Kalau kecepatan Anda kira-kira 7 km per jam, Anda pasti di bawah 4 jam. Tinggal bagaimana Anda tenang aja, kalau Anda merasa nggak kuat, tenang aja.30 hitung aja waktunya. Anda pasti bisa. Kayak gitu. Nah, Om Ri aja dengan ban 40 mm, dengan sepeda gravel, 3 jam, di bawah 3 jam 30 Belum menit. bawaannya. Belum bawaannya, karena ada tas besar itu berisi air, dengan bidon-bidon tambahan. Om Ri aja bisa 3,5 jam. Kalau Om Ri bisa 3,5 jam, Kurangnya itu di garis bawah. Om Ri saja bisa tidak sampai 3,5 jam ya. Ya, Anda pasti bisa. Jadi yang penting adalah ingat, saya yakin kalau Anda semua peserta senior pasti pernah sekolah itu. Jadi tinggal ngitung aja. Kalau tadi penandanya adalah patung sapi atau water station pertama itu kira-kira 9 km. Berarti masih ada sisa 16 km. Lalu ada tadi Om Ri bilang ada gapura biru di kanan, itu kurang 10 km. betul. Ya, Lalu Anda akan melihat ada gapura selamat datang di Tosari, itu kurang 8 km. Lalu kalau Anda sampai ke water station kedua, itu tidak sampai 5 km. Jadi Anda bisa menghitung kecepatan Anda. Dan kalaupun Anda harus menuntun di kilometer-kilometer terakhir, itu kecepatan Anda menuntun kira-kira 4 km per jam. Jadi Anda bisa menghitung lagi, bisa finish nggak kalau nuntunnya 4 km per jam. ya, Di bawah cut off time. betul. Yang penting kan kayak Om Ri tadi kan, begitu tanjakan terakhir kalau nggak kuat jangan dipaksakan, tuntun aja nggak apa-apa. Nanti tikungan terakhir itu sudah agak melandai, naik lagi supaya foto finishnya di atas sepeda ya. Betul, ya.
Nggak, soalnya gini, ini memang apa ya, kenyataan dan prakteknya ya. Iya. Lalu lintas di sana itu untuk COT survival Iya. itu sudah crowded. Iya. Jadi yang depan-depan tuh nggak merasakan crowdednya lalu lintas. Iya. Jadi biasanya ada yang turun, sepeda motor panitia atau apa, jalannya kecil. Iya. Dan di situ sudah, ya kalau bisa mengular ya, kita mungkin bukan tukang silat tapi punya jurus ular ya gitu ya, gini. Tapi di situ mengular pun sudah sulit ya. Sudah sulit. Nah, jadi kalau maksa mancal goes, seringkali kalau tahu tiba-tiba kram waktu 20% itu jatuhnya jauh lebih sakit. Ya kan, karena space untuk ngularnya sudah enggak ada, Iya. beloknya juga ke kiri gini, jadi secara psikologis tuh ruang untuk Bermanuver. ngularnya itu minim ya, Ya. gitu, karena lalu lintasnya rame. Apalagi kalau Anda semakin siang pasti lebih rame lagi. Nah, Ya. itu bukan, jadi gini, kalau Anda ingin gagah dan tetap mengayu, itu ada resikonya. Maksud Ya. saya begitu. Ya. Jadi karena kalau itu kena keram di tengah-tengah, kemungkinan besar Anda jatuh. Memang ada beberapa peserta itu yang takut dibully verbal, takut difoto ketika nonton, tapi ya makanya saya duluan lah yang nonton. Jadi Ya. Dan itu Anda bisa jelaskan kalau ke orang rumah atau ke teman, ini budaya di Jawa untuk sopan. Ya, mohon jadi dituntun. Mohon dituntun. Kalau Anda masuk gang itu biasanya dituntun Ya. gitu. Kalau gini Jadi, masuk itu enggak sopan. lestarikan budaya Indonesia. Lestarikan budaya Indonesia. Ya. Dan itu lebih baik daripada ini kita harus ingatkan juga Om Rey ya. Ya. Setiap tahun selalu ada peserta yang memaksakan diri berusaha dengan cara-cara yang mungkin bukan cyclist. Anda memilih olahraga sepeda tadi. Iya. Entah itu pakai ojek, entah itu masuk ke mobil lalu turun lagi. Ya. Kita selalu menemukan aja cara-cara orang-orang ini, ya ampun, segitunya ya pengen finish di Bromo. Ya. Padahal kan sebenarnya Anda memilih olahraga sepeda. Betul. Jadi ya nikmati sengsaranya, nikmati eventnya, jaga kesopanan, nuntun tadi kayak gitu ya. Jadi gini, ada salah satu Tejo teman Joni itu, Ya, teman Joni. itu sampai DM saya, Ya. menjelaskan banyak bagaimana masukan untuk panitia agar kalau menemui yang curang tuh difoto lah, nanti di cancel dan macam-macam seperti itu. Ya, saya ngerti rasa sakit hati, mangkel, keki dan semuanya, karena yang sudah bersusah payah ini ketika sampai lihat yang disuruh tadi, loh kok terima medali, gitu ya. Jadi perlu kita jelaskan, memang event itu tidak ada yang sempurna. Betul. Tapi karena namanya peserta ya pasti ngotot minta medali gitu ya. Kalau menurut saya, kalau memang dia harus disorong, itu pada kondisi-kondisi yang kritis. Misalnya dia sudah kram, minta disorong, ya disorong aja tapi minggir. Tapi paling enggak kalau dia fair, dia jujur ya, oh ya tadi saya disorong karena waktu itu sudah kadung kram. Jadi jangan sampai maksudnya itu lebih parah. Disorong untuk minggir atau disorong waktu apa. Tapi yang tidak fair, yang tidak sportif itu yang dimaksud dengan teman-teman adalah kalau disorong, woi waktu saya bagus. Iya. Padahal tapak sakti. Ya, padahal pakai tapak sakti gitu. Jadi bukan hanya 9 benua yang bisa tapak sakti, di Bromo ini banyak yang bisa tapak sakti gitu. Ya, kita berusaha setiap tahun itu menambah komisar dan segala macam. Kita juga nanti menyiapkan kamera-kamera juga. Tapi kembali lagi, Anda memilih olahraga sepeda ini kan untuk Anda gitu. Maksudnya ini tantangan Anda gitu. Tantangan Anda untuk bisa menuntaskan. Kalau memang tidak bisa, saya dulu pertama kali ke Bromo 11 kali berhenti. Kamu pertama kali Bromo sore baru nyampe, ya kan? Ya, setengah 4 sore baru nyampe. Dari pagi itu. Dari pagi. Jadi kita semua melewati proses itu. Jadi tolong respect event ini, respect peserta yang lain yang berusaha. Saya tahu juga di event-event yang Bromo yang sebelumnya, peserta sangat menyoroti yang mencoba tidak jujur itu gitu. Jadi ya kita minta tolong, kita ya kadang-kadang masih sulit menangkap. Kita juga tidak ingin jadi polisi yang galak.
Kita pengen, kalau kita ikut event di luar negeri itu kan kayaknya pesertanya sportif semua ya, Bro ya. Betul. Ya. Semua bisa saling menjaga, mereka sopan, mereka nggak kuat ya sudah nggak kuat. Mereka tidak mencari cara-cara untuk shortcut atau jalan pintas, itu nggak ada gitu. Kita Benar. jujur memang saya hanya menemui ini di Indonesia. Jadi ya kita minta tolong lah untuk demi kebaikan olahraga kita ini, untuk sportivitas ya. Anda memilih olahraga sepeda, itu aja. Ya. Jadi tolong semoga nanti semakin tahun event ini semakin baik ya Om Rey ya. Kita sudah kembali ke situasi normal ini. Semoga kita benar-benar sudah lepas dari pandemi supaya nanti ke depan makin event ini bisa kembali seperti dulu, pesertanya bisa lebih dari 1.500 lagi. Dan dengan kualitas peserta yang makin baik karena penghobi sepedanya makin serius hobi sepeda kan seperti itu. Karena memang tidak banyak tanjakan seperti Bromo. Latihannya memang hanya Bromo kalau menurut saya bilang. Tidak, apalagi saya paham teman-teman di Jakarta sangat sulit mencari tempat latihan menanjak gitu. Karena mohon maaf KM0 nggak ada apa-apanya dengan Bromo ini gitu. Jadi ya tolong moga-moga panduan ini tadi bisa memberi gambaran lah. Anda pasti bisa, toh 4 jam itu lama sekali. Mungkin nanti saya akan jadi road captain di kelompok non-kompetitif, saya dan Om Rey. Dan di non-kompetitif ini road captain-nya nanti ambil waktunya kira-kira antara 2 jam sampai 2 jam setengah. Itu yang kelompok road captain yang bersama saya. Seperti yang tadi itu. Ya, seperti yang tadi. Jadi nanti saya kira-kira ya 2 jam seperempat sampai 2 jam setengah. Jadi kalau nanti bisa ngikuti saya, Anda akan finish dalam waktu seperti itu. Kalau Anda ngikuti Om Rey, ya Anda tidak sampai 3 jam setengah, kira-kira gitu. Ya, paling enggak sebisa mungkin lolos cut off time. Lolos cut off time. Ya. Dan kalau Anda copot dari Om Rey, Anda bisa menghitung berapa kilometer tersisa. Ya. Finishnya hanya 95 km dari start. Itu aja. Jadi itu cukup ya Om Rey ya. Panduan, moga-moga nanti ini bermanfaat buat teman-teman yang mungkin belum bisa mendaftar karena kuotanya penuh, mungkin pada sewaktu-waktu bisa berkunjung ke Pasuruan, dukung wisata lokal, menanjak ke Bromo. Moga-moga video ini bisa menjadi panduan. Karena mungkin ada beberapa video nanjak ke Bromo, tapi mungkin yang menjelaskan seperti ini mungkin belum ada. Kira-kira gitu. Kalau Anda pun memilih PP atau karena mobilnya harus parkir di Puspo, ketika turun itu kami minta harus benar-benar hati-hati karena semakin yang cepat turun itu pasti ketemu dengan banyak pesepeda dari bawah. Jadi Anda enak turunnya, yang dari bawah mungkin sudah makan jalannya, jadi harus hati-hati. Kalau Anda pulangnya agak siang atau sore, itu kemungkinan kabut atau hujan, jadi tetap harus hati-hati juga. Jadi intinya setelah menanjak tolong jaga konsentrasinya karena turunan di Bromo ini cukup tajam dan berliku-liku. Kalau Anda naik itu tidak terasa, karena kalau Anda naik itu pasti lama. Kalau turun itu cepat sekali gitu. Jadi sangat perlu hati-hati. Jadi itu dari kami buat peserta yang sudah mendaftar, sampai ketemu di Antangin Bromocom 2022. Bagi yang belum, ya mungkin ketemu di lain kesempatan. Dan ayo, Indonesia ini punya banyak tempat wisata sepeda yang keren. Ayo kita kembangkan olahraga kita ini supaya jadi seperti masa kalah sama Eropa sama Amerika ya. Benar. Jadi ya sampai ketemu di Bromo atau di kesempatan lain, dan sampai ketemu di episode selanjutnya.